Oke, halo, selamat pagi, siang, atau sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Selamat datang lagi di channel saya dengan saya Garvin Gui dan di video ini kita akan melanjutkan kelas online psikologi sosial yang kedua. Setelah kelas online yang pertamanya itu mungkin saya buat sekitar 1 bulan yang lalu, udah lama banget ya. Ini kenapa bisa selama ini? Sebenarnya saya sudah take videonya itu sebulan yang lalu juga, tapi setiap take selalu ada masalahnya. Ya entah ternyata pas udah selesai rekaman baru sadar, audionya tidak terekam, suaranya nggak ada, atau ternyata videonya nggak kerekam, atau udah coba lagi ternyata saya lupa nyalain tombol rekamnya. Jadi, apa ya, ada sedikit rasa lelah secara emosi, 3 kali take, 3 kali gagal. Jadi, ya udah istirahat dulu aja deh. Nah, ini yang keempat. Semoga yang ini take yang terakhir ya, jadi bisa lanjut ke kelas online psikologi sosial yang ketiga. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran dan kognisi sosial. Kita akan mulai dari sebuah cerita. Ya, sekitar tahun 1982 di Louisiana, Amerika Serikat. Seorang wanita disekap di dalam rumahnya sendiri dan diperkosa. Entah bagaimana caranya, mungkin ada sedikit komunikasi atau dilihat dari kartu tanda pengenal mungkin, wanita tersebut mengenali bahwa pemerkosanya bernama Marcus Johnson. Jadi ketahuan namanya. Nggak tahu nih gimana ceritanya. Lalu penjahat ini, pemerkosa ini melarikan diri. Wanita ini melapor ke polisi, baru saja diperkosa oleh seseorang yang teridentifikasi bernama Marcus Johnson. Polisi pun melakukan pencarian, tetapi nggak berhasil ketemu seseorang yang bernama Marcus Johnson. Tapi polisi membawa Ricky Johnson yang tertangkap sedang melakukan pelanggaran lalu lintas. Ya karena nama belakangnya sama dan mungkin ada kecurigaan tertentu yang membuat akhirnya Ricky Johnson dibawa ke kantor polisi. Fotonya ditunjukkan kepada wanita tersebut, diminta untuk mengidentifikasi apakah ini pemerkosanya. Lalu wanita tersebut dengan yakin mengatakan bahwa ya, pria inilah yang memperkosa saya, si Ricky Johnson ini. Singkat cerita, Ricky Johnson dipenjara sampai akhirnya, ini kan tahun 1982, sampai akhirnya tahun 2007, itu kayaknya 25 tahun setelahnya, Ricky Johnson setelah melalui tes DNA, ya tes DNA forensik sudah ada, tahun 2007 tesnya, ternyata Ricky Johnson tidak bersalah. Tidak bersalah sudah 25 tahun berlalu. Bayangkan ya, apa yang mau saya katakan di sini adalah salah ingat, salah tangkap. Kasus salah ingat, kasus salah tangkap. Ya ini sebenarnya yang mau saya sampaikan. Pikiran manusia itu tidak seperti alat perekam. Kita tidak merekam kejadian secara persis seperti kita melihatnya, mengalaminya, mendengarnya, atau apapun itu. Dan kita nggak bisa memanggil kembali ingatan kita seperti rekaman yang diputar ulang. Ya, jadi eh, pikiran kita tidak tidak seperti eh, kamera. Kita tidak merekam seperti kamera. Kita merekam secara semantik, kita merekam makna. Tapi kita nggak bisa merekam seperti kamera, seperti Bandicam atau apapun itu. Oke? Okay? Nah, ini yang akan menjadi pengantar kita dalam membahas topik pembelajaran dan kognisi sosial. Kenapa saya bawa cerita ini? Kenapa saya memberitahu dulu bahwa kita bisa salah ingat? Ya karena kita akan mendalami yang namanya kognisi sosial. Kalau di sini saya tulisnya aktivitas mental yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan membantu kita untuk memahami serta memprediksi perilaku diri sendiri maupun orang lain. Well, maksudnya gini, kognisi sosial itu pada intinya adalah proses kita dalam memahami dunia di sekitar kita. Itu kognisi sosial. Ya, kognisi itu berpikir, sosial itu orang di sekitar kita. Social cognition, termasuk diri sendiri. Ya karena diri sendiri berhubungan dengan orang lain. Nah, ini cara kita memikirkan, memahami tentang orang di sekitar kita termasuk diri kita sendiri. Inilah kognisi sosial. Ya jadi kalau saya sebut kognisi sosial menyangkut hal itu. Ada lagi yang namanya heuristik kognitif. Jadi ini kan proses berpikirnya ya, memikirkannya dan mengenalinya dan pokoknya berkaitan dengan proses kognisi. Nah, kita dalam kognisi sosial juga dikenal yang namanya heuristik kognitif. Heuristik kognitif itu
aturan pengolahan informasi yang memampukan kita untuk berpikir dengan cepat dan mudah, namun kadangkala menimbulkan kesalahan. Maksudnya apa? Jadi pikiran kita ini, ya dalam kaitannya kognisi sosial, dalam kaitannya memikirkan tentang lingkungan kita, seringkali menggunakan prinsip yang namanya heuristik. Heuristik itu jalan pintas. Jadi, yang tadi saya katakan, otak kita itu nggak merekam seperti kamera. Kita mencari makna, semantik. Yang kita ingat adalah makna, meaning, semantik. Makanya ingatan bisa salah. Dan dua orang yang mengalami kejadian yang sama bisa mengingat hal yang berbeda. Oke? Kita dalam berpikir seringkali menggunakan heuristik. Kita mencari makna, mencari sesuatu yang sama. Kita nggak benar-benar mikirin itu 100%. Mungkin lebih enak pakai contoh ya. Kita dalam kita mengingat mobil seseorang. Kita mengingat mobil teman kita. Kita kan nggak benar-benar amatin kan mobilnya itu berapa meter, panjang, lebar, tingginya, bannya merek apa, spionnya seperti apa, lain-lain. Yang kita ingat paling cuma warna mobilnya, plat nomornya, paling beberapa atributnya. Jadi begitu kita ingin mengenali mobil teman kita nggak benar-benar mengenali seluruhnya. Kita nggak amatin semuanya, kita cuma amatin beberapa yang kita ingat. Oh, plat nomornya ini, warna mobilnya ini, nah inilah mobil teman saya. Paham nggak maksudnya? Seperti kasus Marcus Johnson dan Ricky Johnson tadi, ya wanita tersebut mungkin ketika ditunjukkan foto Ricky Johnson, mungkin dia mengingat Marcus Johnson pada saat mohon maaf memperkosa wanita itu mungkin diingat kumisnya, jenggotnya, bentuk matanya, warna matanya mungkin. Dan ketika ia ditunjukkan foto Ricky Johnson, mungkin Ricky Johnson pertama namanya aja udah mirip ya, udah ada kemiripan nama yang kadang membuat kita bias, kita bisa membuat kita curiga ini orang yang sama. Lalu mungkin kumisnya sama, ada kemiripan di kumisnya, atau mungkin ada kemiripan di warna bola matanya, ada kemiripan di mana sehingga wanita ini berpikir bahwa ya inilah pemerkosa. Padahal enggak, kebetulan aja sama. Oke, kumisnya sama belum tentu orangnya sama. Tapi pikiran kita seringkali langsung menyamakan, ya, heuristik, jalan pintas, biar cepat. Kenapa? Ya itu, biar cepat dan mudah. Kalau otak kita semuanya harus dikenali, otak kita capek. Bayangkan kita selama membuka mata, semua hal harus diperhatikan secara persis dan diingat secara persis, lalu di recall lagi secara persis. Nah, itu capek otak kita. Jadi, menggunakan heuristik, jalan pintas. Tujuannya baik, agar otak kita tidak overload, agar otak kita bisa berpikir dengan cepat dan mudah, namun kadangkala menimbulkan kesalahan. Nah, ini pernah terjadi waktu saya masih kuliah dulu. Jadi ceritanya di lorong kampus, ya dari belakang saya melihat ada seorang, ada mirip teman saya lah. Rambutnya panjang, posturnya sama, gesturnya sama, cara jalannya sama. Dan saya yakin benar ini teman saya. Ya karena sudah teman cukup akrab gitu, teman dekat, dari belakang saya toel kepalanya. Sebenarnya nggak sopan ya, tapi karena teman dekat, ya fine-fine aja dilakukan. Saya sedikit toel dari belakang kepalanya, pas nengok, ternyata orang lain. Oh, padahal saya udah yakin nih teman saya nih, karena tadi saya katakan dari belakang saya lihat rambutnya sama, posturnya sama, cara berjalannya sama. Tapi bukan orang yang sama ternyata. Jadi heuristik kognitif membuat saya mengira kesamaan rambut, kesamaan cara berjalan, dan kesamaan postur tubuh itu adalah orang yang sama. Padahal enggak. Nah ini heuristik kognitif. Membuat kita berpikir dengan cepat, namun kadangkala menimbulkan kesalahan. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mempelajari tentang lingkungan kita? Mempelajari kognisi sosial. Mempelajari hal-hal yang ada di sekitar kita. Ada 3 pendekatan di sini. Ada pembelajaran operan, pembelajaran asosiasional, dan pembelajaran sosial. Pembelajaran operan ini sebenarnya berkaitan dengan reward and punishment. Berkaitan dengan hadiah dan hukuman. Jadi prinsip dasarnya adalah jika kita melakukan sesuatu dan setelah itu kita mendapatkan konsekuensi yang menyenangkan, maka kita akan cenderung mengulangi perilaku itu lagi. Ya contoh, mungkin waktu SD, ya ketika anak-anak berhasil mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi gurunya, lalu guru tersebut memberikan reward, entah itu permen, entah itu pujian, entah itu wewenang, bisa pulang lebih cepat, anak itu jadi senang. Karena dia senang, next ketika dia diberikan tugas lagi oleh gurunya,
dia akan berusaha untuk melakukannya sesuai instruksi guru tersebut, karena dia sudah tahu konsekuensinya menyenangkan. Atau sebaliknya, jika konsekuensinya tidak menyenangkan, kita akan cenderung tidak mengulanginya lagi. Kalau kita tahu melakukan sesuatu ternyata membuat kita mendapat denda, mendapat hukuman, maka next kita akan berusaha menghindari perilaku itu. Karena kita tahu akan mendapat konsekuensi yang tidak menyenangkan. Nah, ini reward and punishment. Sebenarnya kita sangat familiar dengan konsep ini. Kaitannya dengan kognisi sosial, misalnya ketika kita dengan seseorang pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, maka kita akan berpikir bahwa kita akan berusaha untuk menghindari mengulangi tindakan tertentu itu kepada orang tersebut. Misalnya kita punya seorang teman yang mungkin bercanda, cukup sensitif dengan bercanda, misalnya kita membercandai dia, ternyata dia mudah marah, dia tersinggung berat, nah kita tahu bahwa next jangan bercandain dia lagi, itu sebuah punishment bagi kita. Nah, itu namanya operant learning. Oke? Pembelajaran asosiasional. Ya, ini agak susah nih sebutnya nih ya. Pembelajaran asosiasional itu sebuah proses pembelajaran yang terjadi ketika kita melihat atau mengalami dua objek yang muncul dalam waktu yang berdekatan. Contoh paling gampangnya adalah, misalkan kita melihat langit mendung, lalu setelah melihat langit mendung, tak lama turun hujan. Dan mungkin kita mengalami itu berkali-kali, melihat langit mendung, tidak lama turun hujan. Melihat langit mendung, tidak lama turun hujan. Lama-lama, ketika kita lihat langit mendung, kita udah langsung siapin payung. Kenapa? Karena kita tahu, ini kayaknya nih bakal turun hujan nih. Nah, ini pembelajaran asosiasional. Kita belajar dari dua hal yang muncul dalam waktu yang berdekatan atau yang memiliki hubungan, sehingga kita anggap ini, ya ini paketan nih munculnya nih. Ini pembelajaran asosiasional. Oke? Ada lagi pembelajaran observasional. Ini simpelnya adalah kita belajar dengan meniru atau mengamati orang lain. Misalnya, kita melihat teman kita menerobos lampu merah lalu ditilang oleh polisi. Nah, dari sini kita langsung belajar bahwa, oh, kalau gue ngelanggar lampu merah, gue akan ditilang oleh polisi. So, next, saya ketika melihat lampu merah, saya tidak akan melanggar. Ya, jadi nggak perlu kita yang mengalami punishment, ya kita lihat orang yang mengalami punishment-nya, kita sendiri akan menghindar. Atau ketika seorang anak melihat temannya ketika berhasil mengerjakan tugas dengan baik, dapat hadiah permen dari gurunya. Oh, dia lihat, oh ternyata kalau ngerjain tugas dengan baik, dapat permen. Oh, next, anak itu akan berusaha untuk ngerjain dengan baik, supaya bisa dapat permen juga kayak temannya. Nah, itu observational learning. Oke, ketiga pendekatan ini adalah pendekatan untuk menjelaskan bagaimana kita bisa memiliki yang namanya kognisi sosial. Bagaimana kita bisa memiliki kesan atau pemikiran terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, sebelum saya lanjut videonya lebih jauh, bisa nggak teman-teman memberikan masing-masing satu contoh? Contoh pembelajaran operan dalam hidup teman-teman, contoh pembelajaran asosiasional dalam hidup teman-teman, contoh pembelajaran observasional pada diri teman-teman. Bisa ditulis di kolom komentar kalau mau. Nanti akan saya respons, akan saya berikan komentar. Ya, siapa tahu bisa jadi diskusi dari sana ya. Oke, nah hasil pembelajaran ini, ya kognisi sosial yang kita peroleh dari 3 pembelajaran ini akan masuk ke dalam otak kita dan membentuk yang namanya skema. Skema itu, kalau di sini saya tulisnya representasi pengetahuan yang mengandung informasi mengenai seseorang atau kelompok tertentu. Itu skema. Atau intinya adalah representasi pengetahuan. Atau mau lebih simpel lagi, pengetahuan. Apa yang ada di dalam otak kita, informasi yang terdapat dalam pikiran kita, itulah skema. Oke, jadi setelah mengalami proses pembelajaran, kita melakukan yang namanya kognisi sosial, memikirkan lingkungan kita, lalu pikiran tersebut masuk ke dalam otak kita berupa pengetahuan yang kita sebut sebagai skema. Dapat ya gambarannya ya? Skema ini bisa mengalami yang namanya akomodasi atau asimilasi. Ya, salah satu di antara keduanya. Akomodasi adalah perubahan skema karena adanya informasi baru. Asimilasi, adanya informasi baru tapi disesuaikan agar sesuai dengan skema yang sudah ada di pikiran kita. Sehingga kita nggak usah ubah skema kita secara total, nggak kayak akomodasi. Akomodasi benar-benar ubah skema. Sedangkan asimilasi tidak. Asimilasi itu informasi yang ada, kita ubah agar sesuai dengan skema kita. Biar mudah kita pakai contoh. Jadi gini, sudah ada skema di otak kita bahwa ya si dosen X ini adalah dosen yang killer di kampus. Kita bisa dapat skema ini mungkin karena kakak kelas kita pernah kasih tahu kita.
Ya, observational learning. Si dosen X ini rajin memberi nilai jelek dan mempersulit mahasiswa. Wah, udah ketanam nih di otak kita nih, dosen X ini killer banget nih. Lalu di semester depan ternyata kita ketemu sama dosen X itu di kelas, diajarin sama dia. Ya, ini skenario yang pertama nih. Kita mengambil kelas itu dan ternyata dosen X memberikan nilai bagus untuk sebagian besar mahasiswa di kelas. Kita kemudian mengetahui bahwa dosen X ternyata nggak skiller itu, ternyata dosen X baik juga. Nah, ini namanya akomodasi. Ketika di otak kita sudah ada skema bahwa dosen X ini killer, jahat gitu, galak, ternyata pas ketemu dosennya baik. Kemudian kita berpikir bahwa dosen X ternyata dosen yang baik loh, bukan dosen killer. Nah, ini ada perubahan skema kan? Ini namanya akomodasi. Perubahan skema mengenai bahwa dosen X itu adalah killer, menjadi dosen X itu adalah baik. Atau mengalami asimilasi. Asimilasi itu kayak gini. Kita mengambil kelas itu dan ternyata dosen X memberikan nilai bagus ya untuk sebagian besar mahasiswa. Lalu kita berpikir bahwa ini terjadi akibat suasana hati dosen yang sedang baik. Oh, jadi kan kita udah punya skema ya tadi ya, dosen X itu killer. Lalu ketemu di kelas. Pas di kelas, ternyata dosennya baik. Lalu kita mikir, kayaknya baiknya ini karena ada sesuatu nih. Kayaknya dia lagi baik karena anaknya habis nikah nih. Nah, ini asimilasi. Jadi kita nggak melakukan perubahan skema bahwa dosen X itu killer tetap ada. Tapi ketika ada informasi yang berbeda dengan skema, informasinya yang kita ubah agar sesuai dengan skema kita. Kebayang nggak perbedaannya antara akomodasi dan asimilasi ini? Nah, sayangnya otak kita lebih suka untuk melakukan asimilasi daripada akomodasi. Ya, pikiran kita itu berupaya untuk menjaga skema. Kenapa? Karena untuk melakukan akomodasi lebih berat dari asimilasi. Otak kita ini pengennya efisien. Oke? Dan karena pikiran kita berupaya untuk menjaga skema, untuk asimilasi, sering terjadi bias atau bias, mungkin bahasa Indonesianya. Nah, di sini saya ada disebutkan dua. Ada confirmation bias, ada self-fulfilling prophecy. Oke, confirmation bias itu adalah kecenderungan seseorang untuk lebih berfokus pada informasi yang mengonfirmasi pikiran atau ekspektasinya tanpa mempedulikan apakah informasi tersebut benar atau salah. Ada sedikit typo ya di sini. Jadi confirmation bias itu gini, kita kan udah punya skema nih. Kita udah punya skema si dosen X tadi killer ya. Kita udah punya skema dosen X killer. Jadinya apapun yang dosen X itu lakukan, kita akan perhatiin yang killer-killernya doang. Kita jadi nggak memperhatikan kalau dia lagi baik, misalnya gitu. Ya, jadi kita udah yakin nih dosen X killer. Kita lihat tuh dosen X dari jauh lagi lemparin sesuatu ke kucing. Oh, no kan bener kan, dosen X itu killer kan, kucing aja ditendang misalnya gitu, kucing aja dilemparin. Nah, itu confirmation bias. Tanpa mempedulikan informasi tersebut benar atau salah. Padahal jangan-jangan yang lagi dilempar sama dosennya, makanan buat si kucing. Tapi karena kita udah punya skema bahwa dosen tersebut killer, terjadi confirmation bias. Kita hanya fokus pada hal jelek-jeleknya aja. Atau contoh yang lebih jelas adalah teman saya nih, ada teman saya yang, dia menganggap bahwa COVID ini bohongan. Nah, saya nggak mau debat ya dengan teman-teman, ini hanya cerita aja, nih teman saya menganggap COVID itu hanyalah konspirasi elit global. Nah, jadinya informasi apapun yang kalau berkaitan dengan COVID itu tidak ada, dia akan dia blow up. Dia akan blow up. Ada orang berita dia cuma 2 minggu tidur di rumah, tidur dan makan aja sembuh dari COVID. Wah, dia langsung bilang, tuh kan bener COVID itu bohongan tuh, sebenarnya nggak ada, itu flu biasa misalnya gitu. Tapi giliran ada berita lain yang mengatakan bahwa COVID itu bahaya, misalnya ada orang kena COVID nggak lama meninggal, dia akan bilang, oh itu berita bohongan. Kebayang nggak? Jadi dia hanya meyakini berita yang sesuai dengan skema dia. Sedangkan kalau ada berita yang tidak sesuai dengan skema dia nggak mau dengar, dia itu bohongan. Nah, itu confirmation bias. Ini hati-hati teman-teman. Confirmation bias ini sering kali terjadi pada orang yang fanatik akan sebuah pandangan, pemikiran, atau keyakinan tertentu. Hati-hati jangan sampai terjadi pada kita. Kalaupun terjadi mungkin ini secara bawah sadar, jadi kadang kita nggak sadar sampai orang lain yang kasih tahu atau melalui perenungan. Ini confirmation bias. Ya, upaya pikiran kita untuk mengasimilasi. Lalu ada lagi self-fulfilling prophecy. Ya, dari istilahnya aja, prophecy itu ramalan. Self-fulfilling itu
kita yang memenuhi ramalan itu, gitu. Kita ngeramal tentang diri kita sendiri yang melakukan. Oke, kalau di sini saya tulisnya proses yang terjadi ketika ekspektasi kita tentang orang lain membuat kita berperilaku seolah-olah ekspektasi itu sungguhan. Nah, ini saya jadi ingat nih waktu saya SMP dulu sempat SMP saya membuat sebuah regulasi. Ya, waktu saya kelas 2 SMP, kelas 8. Jadi dibagi jadi dua, ada 8A, 8B. 8A itu isinya di top, karena ada 60 siswa di angkatan saya. Ya, kelas 8A itu top 30. 30 siswa yang paling tinggi nilainya masuk ke kelas A. 30 sisanya, yang artinya setengah terbawahnya, masuk ke kelas B. Tujuannya apa? Ini Capsek baru waktu itu bikin program ini. Katanya supaya dikelompokkan yang A yang pinter, yang B yang mohon maaf, kurang gitu. Supaya nanti gurunya yang ngajarinnya bisa sesuai dengan kapasitas otak. Di kelas A bisa ngajarinnya lebih advance, ya, kelas B bisa ngajarnya lebih pelan. Ya, padahal kita tahu kalau di sekolah-sekolah lain, kelas A dan B itu kan nyampur aja ya. Jadi nggak ada yang lebih pinter dari kelas yang ini lebih bagus dari kelas yang lain. Enggak, random aja. Dibikin rata gitu. Misalnya ranking 1 di kelas A, yang ranking 2 di kelas B, ranking 3 di kelas C, yang ranking 4 yang ranking 3 di kelas A, yang ranking 4-nya di kelas B, ranking 5-nya di kelas A, yang ganjil itu di A, yang genap di B. Biasanya kan gitu, tapi ini enggak. Yang pinter-pinter 30 nilai tertinggi di A, 30 nilai terendahnya di B. Dan dikasih tahu ke guru-guru. Jadinya apa? Guru ketika mau ngajar kelas A, pasti akan lebih semangat. Kenapa? Karena di otak dia ini kelas unggulan, kelas pilihan. Dan karena guru itu udah menganggap bahwa kelas ini kelas unggulan, pas dia ngajar dia akan lebih serius, ya seneng. Sedangkan pas dia mau ngajar ke kelas B, yang terpikir apa? Ah, ini kelas B, kelas buangan. Anaknya bandel-bandel. Ah, udah ngapain ngajar bagus-bagus, nggak dipeduliin. Langsung udah punya pikiran kayak gitu. Sehingga akibatnya guru itu di kelas A ngajarnya semangat, di kelas B ngajarnya ogah-ogahan. Ya tentu aja hasilnya yang terjadi adalah anak kelas A makin pintar, anak kelas B makin tertinggal karena gurunya ngajar asal-asalan. Nah, ini self-fulfilling prophecy. Lalu gurunya ngomong, tuh kan bener kelas B itu kelas buangan. Loh, padahal ramalan itu terjadi, profesi itu terjadi karena diri dia sendiri. Karena dia udah berpikir itu duluan. Kebayang nggak teman-teman? Nah, ini hati-hati juga. Gara-gara ini ramalan-ramalan buruk yang kita buat sendiri terkabul, bukan karena kekuatan kuasa pikiran, tapi karena kita sendiri yang mengabulkannya. Kita berpikir bahwa kita ini adalah orang yang jelek, yang hina misalnya. Setiap ketemu orang kita nunduk, cemberut. Setiap ketemu orang kita nunduk, cemberut. Setiap ketemu orang kita nunduk, cemberut, nggak berani nyapa. Lalu kita bilang, tuh kan bener, orang-orang kalau ketemu saya hanya pergi aja, nggak ngajak ngomong, nggak basa-basi. Saya ini jelek, nggak menarik, hina. Loh, padahal kamu sendiri yang membuat itu terjadi. Kebayang ya? Ini upaya pikiran kita untuk menjaga skema. Oke? Yang sebenarnya ada banyak bias-bias kognitif atau bias-bias pemikiran lainnya. Cuma saya mungkin nggak bawain di materi kali ini, karena saya mau fokus mengatakan bahwa saya mau fokus tentang kognisi sosial. Nah, nanti mungkin di video selanjutnya saya akan bahas bias-bias yang sering terjadi dalam pikiran kita. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sebuah presuposisi NLP bahwa peta bukanlah wilayah sesungguhnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah peta. Peta itu kan gambaran. Gambaran dari tanah. Gambaran dari bumi, Gambaran dari bumi. Nah, peta itu, walaupun dia adalah gambaran bumi, tapi dia bukan bumi yang sesungguhnya. Nah, sama. Pikiran kita ini menggambarkan realita di sekitar kita. Tapi pikiran kita bukanlah realita itu sendiri. Ya, dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa pikiran kita kadangkala bisa mengecoh kita. Hati-hati, sadar, eling, waspada, aware, mindful. Oke? So, itu aja yang saya bahas di materi kali ini, kognisi sosial. Semoga bermanfaat dan semoga kali ini rekamannya bener ya. Nanti saya cek habis ini. Oke, thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat belajar. Selamat menjadi psikologiwan. Asik, psikologiwan bahasa apa tuh? Selamat menjadi pembelajar psikologi yang baik. Dadah.